Halo, hai semuanya, apa kabar? Semua teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebentar. Kita rapiin dulu ya. Oke, teman-teman. Hari ini tema yang mau aku bawain ya tentang kenyataan dia saat ini ya. Ternyata kenyataannya dia seperti ini. Kita lihat dulu untuk energinya ya. Pada tema hari ini adalah kenyataan dia saat ini, dan kita tangkap energi yang sedang dia rasa saat ini ya. Oke, di sini ada energi yang apa ya? Merasakan rasa kecemburuan yang besar ya. Aku lihat di sini ada perasaan yang panas di dalam hatinya. Ya, terkait dengan pemikiran dia terhadap kehidupannya saat ini ya. Banyak prestasi atau harapan dia yang tidak tergapai sehingga membuat aku lihat ya energinya itu kayak panas amarah gitu ya, kayak kayak keras, tapi dia lebih condongnya seperti ini kalau sikap ya. Jadi bawaannya setiap kesehariannya itu banyak emosional gitu ya, banyak marah, banyak diam, tapi amarahnya itu diam, tidak dikeluarkan, tidak meledak-ledak, tapi kayak dia lebih diem, nggak banyak diungkapkan, tapi kesel bawaannya ya. Nggak bisa ada orang yang bisa deketin gitu ya, tidak ada orang yang bisa menemani sikapnya dia yang terkesan kayak orang melihat dia tuh kayak marah terus gitu ya, bukan karena takut tapi males aja gitu untuk nanya atau sekedar ngobrol gitu. Begitu juga dengan dia kepada orang lain atau orang yang ada di sekitarnya ya. Energi dia tuh mudah gampang tersinggung, mudah gampang sedih, terus gampang terpancing gitu ya dengan bahasa, atau mungkin aku lihat kalau ada seseorang yang lebih dari dia ya, cara berpikirnya, cara dia menyelesaikan suatu masalah gitu ya, terus kayak sering dibanding-bandingkan, dia pasti jauh lebih kayak baper ya, dia akan sakit hatinya lebih parah dibanding orang yang pada umumnya ya. Kadang orang-orang yang seperti ini nih gampang banget mengundang masalah besar ya. Tetapi yang aku lihat di sini, orang ini bereaksi tidak mengeluarkan volume dari suaranya. Jadi kebanyakan dipendam diem, tapi wajahnya terkesan marah gitu ya. Terkesan seperti orang yang pengen ngamuk gitu. Pernah lihat kan wajahnya seperti itu? Di sini ada energi Saturn, di mana segala sesuatu yang saat ini dalam hidupnya terjadi akibat atau hasil dari perbuatannya dia, ya. Jadi semua yang dia alami saat ini adalah sesuatu yang pernah dia kerjakan di masa lalu, ya. Pada akhirnya di hari ini ya, di masa-masa saat ini dia sedang mengalami banyak ketidakstabilan dalam emosionalnya dia, kehidupannya dia, ya. Kesehatannya dia itu karena akibat kegiatan atau sesuatu yang dilakukan dia di masa lalu ya, yang imbasnya itu atau bisa terlihat masalahnya itu di saat-saat seperti ini, di saat-saat sekarang, di masa-masa dimana dia sudah menginjak usia yang cukup lumayan sudah matang dan juga banyak beban dalam kehidupannya, sehingga dia baru merasakan ya. Mungkin dia dulunya boros, terus sering banget pakai uang dalam apa ya, dalam jumlah yang besar tanpa pikir-pikir ya, boros lah ya, intinya gitu ya, dan menggunakan hak atau punya orang lain, itu yang lebih parah sih kalau aku lihat. Dan saat-saat kesini atau yang saat ini di fase dia sekarang, dia sedang mengalami
hasil perbuatannya dia gitu ya. Makanya dia kalau dibanding-bandingin, bahkan dikasih nasihat, arahan oleh orang-orang yang dekat dengan dia nggak akan ngedengerin, nggak akan peduli gitu. Kenapa? Karena dia ngerasain udah apa ya, sudah pengalaman gitu. Susahnya, parahnya dalam hidup tuh dia udah ngalamin semua. Jadi kalaupun saat ini ada beberapa orang dekatnya mengatakan seperti nasihat-nasihat baik, ya nggak bakal dengar, nggak bakal ditampung ya. Males gitu dengerinnya. Kenapa? Karena dia jauh lebih mengalami keburukan, hari-hari sial dalam hidupnya, kemalangan, kesepian, ya, kemelaratan, kemiskinan. Dia udah ngalamin semua, makanya dia angkuh dan anti mendengar kritikan, saran dari orang lain. Ya, bahkan mungkin dari kamu gitu. Orang ini sangat dingin, tetapi yang sebenarnya dia punya gairah yang cukup besar, dan dia orang yang menyukai sesuatu yang apa ya, yang identik dengan sesuatu hal yang berbau seksual gitu ya. Kalau aku lihat seperti itu, dan apa ya, kayak sembuh segala masalah gitu kalau sudah disayang, dimanja ya, diperhatikan lah ya. Pasti secara luka batinnya atau beban penderitaan dalam hidupnya itu kayak hilang gitu ya, perlahan-lahan kayak terobati. Orang ini memang, kalau aku lihat, memang orangnya keras, tapi sebetulnya dia adalah orang yang sangat membutuhkan perhatian. Jadi energi dia saat ini adalah seperti itu ya. Oke, kita lihat bagaimana kenyataan hidupnya dia saat ini ya. Bagaimanakah saat ini kenyataan yang ada pada diri dia ya, tentang perasaannya kepada kamu. Di sini ada Eight of Coins, ada King of Wands. Perasaannya kepada kamu. Ada King of Coin, ada King of Cups, Temperance. Oke, teman-teman semuanya, ya. Ini aku ambil banyak. Di sini ada Eight of Coin, ada, kelihatan nggak sih dari kameranya ini? Oke, di sini ada Eight of Coin, King of Wands ya. Lalu ada King of Coin lagi. Oh, tadi Eight of Coin, kan Knight of Cups, Temperance, dan Pack of Wands ya. Oke, kita bahas dulu untuk perjalanan perasaan dia saat ini ke kamu ya, pada kenyataannya gitu. Sebetulnya di sini dia sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan hubungan atau komunikasi di antara kamu dan di antara apa ya, sedang berusaha untuk memperbaiki gitu. Dia pingin ada hubungan baik selalu dengan kamu ya. Dia pingin ada selalu komunikasi, kontak ya, tidak mau ada yang namanya putus. Bukan putus cinta ya, tapi putus komunikasi. Dia selalu ingin terhubung dengan kamu, walaupun ini tidak tiap hari aku lihat ya. Dia di sini untuk mencoba menstabilkan keadaan di mana saat ini dia berjuang untuk hal tersebut, dan mungkin kamu tidak sadar bahwa bentuk atau sikap dia yang dia lakukan terakhir-terakhir kepada kamu itu adalah sebetulnya ya pingin ada keterusan atau ada lanjutan dari hubungan kamu dan dia. Kenapa begitu? Karena di sini ada King of Wands. Sebetulnya secara dia memang orangnya cuek, kayak nggak peduli sama kamu, nggak memperhatikan. Tapi sebetulnya dia masih butuh kamu. Ya, ada King of Wands. Secara diam-diam dia masih selalu mantau kamu, membutuhkan kamu, bahkan lebih besar perasaannya ya. Dia di sini memang sedang memulihkan keadaan dia yang tidak baik ya. Secara dia pingin apa ya, pingin mengeluarkan kekuatan yang ada pada diri dia dalam menghadapi situasi saat ini ya. Di sini mungkin hubungan dengan kamu, di situ ada Eight of Coins, di mana hubungan ini adalah banyak terkontaminasi atau berpengaruh dari perekonomian, kondisi keuangannya dia, sehingga merusak
komunikasi antara dia dan kamu ya. Ada Five of Coins, sebetulnya dia memang sedang bekerja keras untuk menstabilkan keadaan kehidupan dia ya. Di situ ada King of Wands, dia sangat fokus dan terpusat kepada saat ini apa yang menjadi tujuan dia, namun di dalam di dalam batinnya dia selalu teringat kamu ya, karena sebetulnya orang ini tuh tipe orang yang pemikir ya, pemikir banyak ide gitu ya, terus jarang sekali bisa dikendalikan ya. Orang yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dibuat takluk gitu. Kenapa? Karena di sini dia sudah banyak pengalaman, sudah banyak kepahitan di dalam kehidupannya, membuat dia itu seperti punya jiwa yang seharusnya kamu yang ngikutin gue gitu ya, jiwa pemimpin gitu ya, secara naturalnya ada jiwa pemimpinnya gitu ya. Orangnya tuh inovatif ya, selalu memberikan motivasi sama kamu, selalu memberikan arahan yang baik sama kamu. Makanya kalau kamu memberikan saran kepada dia, kamu akan di-stuck gitu ya. Justru kamu yang harus ngikutin dia gitu. Dia sudah banyak mengalami hal-hal terburuk, bahkan terlibat kasus hukum juga dia sangat sudah pernah mengalami hal tersebut gitu. Ya, jadi kamu tidak akan mungkin bisa secara perasaan mempengaruhi dia ya, karena dia tidak terpengaruh dengan perasaan sekalipun. Saat ini emang sifat atau keadaan yang kamu sayang ini orang yang nyata-nyatanya memang tidak memprioritaskan asmara ya, tidak memprioritaskan kayak jalinan cinta kasihnya tuh nggak jadi nomor satu buat dia. Yang penting hubungan antara kamu dan dia saat ini baik-baik saja. Secara kalau dia butuh kamu pasti dia akan menghubungi. Tapi kalau dia tidak sedang memerlukan kamu, maka dia tidak akan pernah menelpon kamu. Bahkan untuk sekedar sharing hal-hal yang paling urgent pun dia nggak akan menghubungin kamu ya. Tetapi kalau butuh-butuh apa di sini aku lihat lebih kepada keinginan batinnya gitu. Batinnya apa ya, aku kurang tahu. Batinnya itu seperti mungkin saat nanti dia lagi sedih atau dia membutuhkan sesuatu, tapi hanya kamu yang paham, yang ngerti, tanpa mungkin bicara panjang, bicara lebar. Karena sebetulnya seorang ini sangat tidak bisa terus terang dengan apa yang dia inginkan ya. Jadi hanya kamu sebenarnya orang yang tahu ya, yang ngerti kondisi ataupun kebutuhan yang dia, tanpa bicara gitu kamu udah ngerti kebutuhan dia ya. Ada Knight of Cups, perasaan dia masih sayang sama kamu, dia masih mau beriringan dengan kamu, masih mau nemenin kamu, masih mau jumpa sama kamu, dia masih seperti yang sebelumnya. Namun untuk kekuatan besar cintanya ini tidak terlalu membara ya, tidak terlalu besar, sehingga dia sangat slow gitu ya, sangat santai ya. Jadi kamu mungkin mengira dia tidak memiliki perasaan lagi dan berubah kepada kamu, tapi yang aslinya memang dia sangat slow saat-saat ini ya, tidak terlalu ngejar cinta, pengen disayang ataupun dipuji gitu ya. Dia saat ini hanya pengen ya seperti ini ya, natural gitu, apa adanya saat ini ya, dia seperti ini. Dia sedang tidak ingin dekat dengan kamu, sedang tidak ingin bercerita tentang apapun di kehidupan dia, dan saat ini memang dia nyaman dengan sikap dia yang diam seperti itu. Tapi secara kenyataannya memang masih ada keinginan atau tidak pernah mau melepas kamu gitu ya. Kenyataannya gitu loh teman-teman ya, kamu sama dia masih ada hubungan ya. Lalu ada Temperance. Oke. Kalau aku lihat di sini, dia mencoba untuk bisa menyeimbangkan keadaan ya. Walaupun dia saat ini sedang mengalami banyak konflik dalam kehidupan dia, terutama di keuangan, tapi dia tidak mau sampai mengatakan bahwa ternyata kesibukannya dia sampai membuat kamu terlupakan, atau mungkin kamu juga selalu mengatakan kepada dia mungkin ada orang lain lagi di antara hubungan kamu dan dia, sehingga dia lebih terfokus kepada orang tersebut ya. Di sini dia sedang mulai memperbaiki ya apa yang menjadi tuduhan kamu. Dia sedang mencoba satu persatu diperbaiki, dan dia tidak menjelaskannya kenapa, tapi dengan melalui dia gerakannya dia ya dalam
dia berusaha bekerja, dan kamu akan melihat seperti apa asli atau kenyataannya dia, apakah betul dia menggoda atau memiliki wanita lain atau pria lain ya. Di sini yang aku lihat memang dia sedang mencoba untuk membenahi semua sistem kehidupannya, pemikirannya ya, yang beberapa lama ini banyak mengalami penurunan, dan dia di sini ingin pemulihan ya, ingin pemulihan. Meski saat ini dia betul-betul sedang konsen kepada karir yang aku lihat, tetapi dia juga tidak melupakan kamu ya. Kadang di dalam kegiatan yang dia bekerja sehari-hari masih sering kayak ketarik gitu ya, energi kamu tuh selalu tidak pernah bisa lepas dari pikiran dan hatinya dia, selalu terbayang. Fake of coins ya, kamu selalu dipantau, bahkan selalu dilihat gitu ya secara profilnya atau foto kamu gitu. Diam-diam dia sangat mengagumi kamu, mencintai kamu, bahkan mungkin bicara ya jarak jauh dengan benda mungkin kesayangan kamu, atau melalui gambar yang dia miliki ya, yaitu foto kamu ya. Itu yang membuat dia saat ini tidak terlalu butuh kelihatannya, tapi yang sebenarnya dia memang sifat karakter dia seperti itu ya. Tidak suka dikekang dan tidak suka dikasih nasihat gitu ya, nggak bisa dikasih masukan. Dia mau melakukan segala sesuatunya ya biarin, terserah dia yang mau gitu. Jangan disuruh, jangan dimintain apa ini itu. Nanti kalau dia memang mau ngasih ya ngasih, kalau dia mau bantu ya bantu gitu ya. Orangnya seperti itu. Kenyataannya memang orangnya seperti itu teman-teman ya. Dalam kenyataannya saat ini dia memang masih kayak bukan tergila-gila ya, tapi memang cuman kamu lah orang atau apa ya, yang bisa dekat dengan dia ya, yang bisa membuat dia nyaman ya cuman kamu gitu. Kenapa dia saat ini tidak bisa pergi dari kamu? Kenapa dia tidak bisa pergi dari kamu? Oke, di sini ada Five of Swords. Dia mengingat sebuah perdebatan ya antara kamu dan dia nih mengenai apa, tetapi di sini dia teringat dengan ucapan kamu, dan ini membuat dia introspeksi diri ya tentang keadaan dia saat ini. As of Swords, dia mau merubah semua ya, pemikiran dia, bagaimana dia mengambil keputusan dalam suatu perbuatan. Dia akan lebih pertimbangkan, tidak mungkin serampangan ya. Dia tidak mau ada ucapan atau pemikiran dia yang melukai kamu ya. Di sini yang aku lihat memang dia ingin berubah, ingin sekali apa ya, kalau aku lihat seperti ingin bukan mengenang ya, tapi ingin balik lagi ke masa dimana dia telah membuatmu kecewa, membuat hidup dia berantakan. Dia ingin memperbaiki semua itu, dan ini yang membuat aku khawatir ya. Ada As of Swords, mungkin dia juga banyak mempertimbangkan tentang hubungan kamu dan dia, karena yang aku lihat di sini dia lebih mementingkan keuangan dia atau karir dia ya. Dia sedang memperbaiki finansialnya ya, terus juga kalau misalkan keluarganya lagi sakit atau berantakan, ini dia lagi membenahi semua itu agar bisa apa ya, nyaman, membuat dia nyaman di dalamnya. Yang aku lihat faktor tujuan hidupnya dia memang uang ya. Faktor dan tujuan hidupnya adalah kemapanan finansial. Lalu kenapa dia apa ya? Kenapa dia tidak berkomunikasi dengan kamu? Ada Seven of Swords ya, tidak. Ada As of Coin, ada Six of Coin, High Prince, dan ada Five of Coin. Oke, kenapa dia tidak berusaha untuk berkomunikasi dengan kamu? Seven of Swords ya. Sebenarnya
Ya, di sini kamu tidak terlalu sangat dipentingkan di dalam kehidupan dia ya. Kamu bukan tujuan utama, bukan fokus utamanya dia. Jadi dia tidak terlalu berpengaruh dengan komunikasi tersebut sehingga dia lebih fokus kepada keuangan ya, kepada finansial, dan dia akan baik terhadap orang yang bisa memenuhi kebutuhan dia, mensubsidi dia ya, banyak memuji dia, dia akan memperlakukan orang tersebut secara mati-matian ya. Dia akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang seperti ini, yang banyak memuji, yang banyak menolong dia, bahkan juga ya mungkin emang hobi orang ini adalah ditolong gitu, Six of Coins ya, bukan menolong orang, tapi dia sendiri yang membutuhkan pertolongan orang ya, dari keluarganya mungkin bisa, atau dari teman-temannya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, ada sesuatu yang dia tidak bisa ceritakan sama kamu. Memang semua ini ya, orangnya nggak gampang sharing ya. Semua ini terjadi karena mungkin dia salah mendengar atau banyaknya di media sosial yang berkeliaran ya. Segala jenis bacaan membuat dia itu banyak terpengaruh ya, karena orangnya gampang sekali kena hasut atau dia gampang marah ya. Ada Five of Coins ya, memang sebenarnya dia memang lagi butuh bantuan secara finansial, kasih sayang ya dari kamu. Oke, kenyataannya seperti itu ya teman-teman ya. Kenyataannya saat ini orang yang sedang kamu pikirkan. Ada King of Cups, ada Five of Wands, Two of Swords, ada As of Swords. Oke, kita dapat as semua ya, yang sudah terbuka asnya ada 2. As of Coin, As of Wands ya. Di sini sebetulnya kenyataannya ya, dia masih sangat sayang sama kamu. Dia terombang-ambing dengan perasaan ini karena tidak bisa memiliki kamu sepenuhnya. Dia ingin melepaskan semua, bahkan dia ingin mendatangi kamu ya, mencurahkan segala isi hati dan keinginan dan harapan dia sama kamu. Dia kepingin baik-baik saja, kepingin semuanya menjadi normal ya, tidak mau ada mungkin keributan aku lihat, karena di sini dia secara masih sangat mencintai kamu, bahkan ingin selalu baik sama kamu, kalaupun hingga hari ini kamu tidak memiliki kedekatan atau komunikasi yang baik. Tapi yang jelas keinginan dan harapan dia seperti itu. Dia ingin mendatangi kamu, kalau dekat mungkin dia sudah datangi kamu dengan kendaraan roda 2-nya ya. Yang aku lihat kamu semakin hari semakin menjauh, semakin lupa, semakin tidak peduli kepada dia, sehingga dia mulai merasakan khawatir dan mulai tidak tenang ya perasaannya, banyak panas, banyak berpikir negatif gitu. Bagaimana ke depannya nanti? Ada the strength ya. Ada the strength. Dia di sini mencoba untuk bersabar teman-teman ya. Dalam keadaan ini dia mencoba untuk tidak melawan keadaan, karena tidak mungkin dia lari ya dari apa yang sedang dia alami. Yang jadi tujuannya saat ini, dia harus terus berjalan menyelesaikan semua masalah yang sudah dia buat sebelumnya jumpa dengan kamu. Di sini ada Ten of Cups ya. Secara memang kenyataan hidupnya dia sebetulnya tidak peduli dengan banyaknya tragedi atau kenyataan hidup yang sedang dia alami, tetapi semua ini berakibat atau membuat hubungan kamu dan dia renggang ya. Dia lebih banyak dekat dengan keluarganya, dekat dengan teman-temannya ya, asik dengan timnya, asik dengan hobinya, ketimbang bisa menghadiri mungkin pertemuan dengan kamu, atau ajakan, atau dia menyempatkan diri untuk telepon ke kamu seperti itu. Pada kenyataannya memang dia masih mengandalkan jiwanya ya, memanggil kamu seakan-akan kamu masih bisa ditaklukkan, masih bisa dimintai tolong gitu ya. Namun pada kenyataannya dia sangatlah pemalu ya, atau gengsi, atau tidak berani untuk melakukan hal tersebut. Mungkin karena aku lihat dia berada di lingkungan yang serba finansial. Ini yang bikin dia tuh kayak terus pingin ada di atas, dan kurang pengalaman aja sebetulnya yang membuat dia harus terjebak terus ya.
dan juga mungkin karena ada masanya di mana dia akan mengalami keterpurukan beberapa tahun ke depan, sehingga nanti di tahun berikutnya ada kemudahan rezeki, misalkan seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi untuk tambahan energinya. Oke, di sini ada dari Mars ya, kartu Mars, kartu Pluto. Ya memang benar-benar kadang-kadang loh ya teman-teman. Ya, kadang dia bahagia banget ya, sampai dia gak bisa menyelesaikan segala pekerjaan yang sulit, bahkan banyak, dia tidak patah semangat, bahkan tidak ingin pergi gitu ya dari situasi atau masalah yang saat ini sedang dihadapi. Dia berusaha untuk menyelesaikannya. Ada energi Gemini di sini ya, ada energi Gemini dan ada energi Aquarius ya, dan Libra, Scorpio, Sagittarius ya di Venus. Oke, secara garis besarnya ya, aku melihat dia memang orang yang tipikal cenderung tidak ingin terlihat kelebihannya oleh orang-orang dekat, tapi dia ingin terlihat dan menonjol di kehidupan di dunia luar ya. Dia mencari hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan, kebaikan, kepuasan dalam kehidupannya dia. Oke, teman-teman semuanya, itu zodiaknya silakan dibaca dan kita lihat ya. Untuk inisialnya. Dan teman-teman semuanya, aku di sini bilang ya, kalau di kartu ini ya, kalau di kartu ini sebenarnya kebanyakan positif ya, kebanyakan positif. Siapapun yang jauh, yang lama tidak jumpa, maka akan diperjumpakan lagi, akan ada masa-masa kebaikan di mana kamu dan dia bersatu lagi ya, menyelesaikan mungkin masalah atau tempat sharing atau tempat mungkin hangout ya, akan ada di sana nanti ya. Apalagi kalau masih bekerja. Kalau sudah tidak bekerja, ini yang jenuh. Kenapa? Karena sulit untuk mengobati hati orang yang sedang terluka. Dia pasti setuju dengan orang-orang yang dianggapnya bisa menyamai dia, cara berpikirnya ya. Kalau yang terlalu masih muda, belia gitu ya, agak susah untuk masuk ke circle ini ya. Ngomong apa sih aku? Di sini ada zodiak, ada inisialnya, silahkan dibaca teman-teman, dan terima kasih banyak untuk waktunya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya tambahan ya. Oke, dah, bye bye semuanya, sehat selalu.